Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meminjam istilah MH Ainun Najib bahwa Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses, Tuhan hanya menyuruh kita berjuang tanpa henti. Untuk itulah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai salah satu bentuk perjuangan itu, izinkan kami sebagai penulis, nama Dwi Agus Wahyu Riyadi, nomor induk mahasiswa 1701-650003, dengan dosen pembimbing Ibu Novita Mariana Eskom Mkom untuk menyampaikan pemaparan tugas akhir yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Presensi Pegawai Magang Berbasis Web menggunakan Framework Kode Igniter 4. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pendahuluan perlu kami sampaikan bahwa Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu institusi pemerintah yang masih menggunakan presensi manual untuk mencatat kehadiran pegawai magang. Tentu saja presensi secara manual tidak relevan untuk diterapkan pada era saat ini karena memiliki beberapa kekurangan seperti tidak efisien waktu dalam proses pelaksanaannya. Selain itu juga memberikan kemungkinan besar untuk terjadinya kekurangan dan kesalahan dalam proses pengumpulan data yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Sebagai upaya mengatasi kekurangan presensi manual tersebut, diperlukan suatu solusi dalam memodernisasi sistem presensi pegawai magang di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, yaitu yang melatar belakangi dibangunnya aplikasi presensi pegawai magang berbasis web menggunakan framework Kode Igniter 4. Bapak Ibu yang kami hormati, ada 3 hal yang penting yang menjadi tujuan dari perancangan aplikasi magang ini. Yang pertama, untuk mengubah sistem presensi magang secara konvensional menjadi sistem digital. Yang kedua, memangkas proses input dan rekap data presensi secara manual. Dan ketiga, untuk mempermudah dan mempercepat pelaporan presensi pegawai magang. Dan berbicara soal manfaat, Bapak Ibu, aplikasi ini tentu saja dapat berguna untuk Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan presensi pegawai magang. Tidak hanya untuk instansi BPS Provinsi Jawa Tengah, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk masyarakat sebagai bahan referensi literatur untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan untuk kami pribadi sebagai penulis dapat menerapkan ilmu yang didapat selama menempuh perkuliahan di kampus Tigubang Semarang dan mampu menambah wawasan selama penelitian di lingkungan instansi. Bapak Ibu yang kami hormati, penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintah Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 6, Kota Semarang. Dan Bapak Ibu, dalam membangun aplikasi ini, metode yang kami gunakan untuk mengumpulkan data meliputi metode studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya Bapak Ibu, tinjauan pustaka tentang sistem informasi kami gunakan untuk membangun sistem presensi magang. Tinjauan pustaka tentang UML kami gunakan untuk perancangan maksud kami, dan pendokumentasian sistem. Sedangkan Kode Igniter sebagai kerangka kerja maksud kami dalam pengembangan aplikasi ini. Kemudian Bapak Ibu, pegawai magang dalam konteks ini adalah sebagai pengguna hasil dari sistem yang dirancang. Kemudian pengujian aplikasi ini menggunakan metode black box. Selanjutnya Bapak Ibu, sistem yang selama ini berjalan di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah ada beberapa prosedur, diantaranya ada pendaftaran magang, pembuatan formulir secara manual tentu saja, presensi, entry data ke komputer secara manual, kemudian pembuatan laporan dan rekap kehadiran pun juga dilakukan secara manual. Sistem ini terlihat dalam use case diagram berikut ini ya. Ada 3 aktor, yaitu pegawai magang, admin, dan tim sumber daya manusia yang mengeluarkan rekap kehadiran yang biasanya digunakan pegawai magang sebagai bukti dukung dalam laporan magangnya. Sedangkan rancangan dari sistem yang akan dibangun seperti terlihat pada use case diagram di atas ini ya. Aktor yang terlibat tinggal ada 2, yaitu pegawai magang dan admin, dan prosedurnya pun juga jadi lebih singkat. Admin di sini bertugas untuk memberikan kartu presensi melalui pendaftaran ya, prosedur pendaftaran, kemudian ada presensi manual dan juga rekap presensi. Sedangkan pegawai magang hanya bisa melakukan presensi datang dan presensi pulang aja dalam satu menu presensi. Dan Bapak Ibu,
selanjutnya lebih detail kita bisa melihat pada activity diagram berikut ini. Ya, ada admin, ada pegawai magang. Admin di sini menginput data pegawai magang pada saat pendaftaran, kemudian mengambil kode QR-nya, kemudian cetak presensi, udah selesai. Kemudian pegawai magang dia melakukan membuka halaman presensi, kemudian dia scan kode QR dalam kartunya yang sudah diprintkan oleh admin tadi, kemudian muncul notifikasi berhasil pada presensi. Kemudian Bapak Ibu di activity diagram berikutnya ya kita bisa melihat bahwa admin di sini memiliki tugas untuk melakukan presensi manual. Nah, presensi manual ini terjadi apabila pegawai magang itu tidak hadir. Ya, tidak hadir mungkin bisa terjadi karena sakit, bisa karena izin. Nah, di sini admin bertugas untuk memasukkan namanya ya, memilih namanya, kemudian pilih tanggalnya kapan dia tidak masuk dan pilih status kehadirannya apakah izin, sakit ataupun tanpa keterangan ya. Kemudian input keterangannya misalkan dengan surat izin dokter misalkan seperti itu. Kemudian menginput nama admin sendiri sebagai informasi bahwa admin yang bertugas pada saat itu siapa. Kemudian menyimpan dan prosesnya selesai. Sedangkan di activity diagram rekap presensi, ini adalah tugas admin lagi. Dia akan memilih nama, kemudian mengekspornya menjadi file Excel, kemudian dicetak. Nah, ini secara otomatis dia akan menampilkan nama, tanggal, hari secara lengkap dari pegawai magang yang diinginkan. Dan Bapak Ibu lebih detail lagi di sini ada sequence diagram ya, di sini ada alur urutan kejadian ketika admin dan pegawai magang melakukan presensi manual, kemudian pendaftaran dan seterusnya. Di sini entity yang terlihat di sini ya, yang terlibat yaitu ada peserta magang, ini tabel berupa tabel peserta magang, kemudian tabel presensi dan tabel kehadiran. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di selanjutnya ada sequence diagram presensi manual. Nah, ini yang terlibat entitinya juga masih presensi dan kehadiran karena ini akan mengupdate status kehadirannya sehingga nanti akan terlihat pada histori presensi yang dapat dibuka oleh admin. Kemudian yang terakhir sequence diagram ada di rekap presensi Bapak Ibu. Di sini kita akan mengambil data kehadiran ya dari pegawai magang yang diinginkan yang dipilih melalui nama, kemudian keluarannya berupa jam tanggal status diekspor dalam Excel. Nah, kita mendapat file Excel yang lengkap di sini dan itu nanti juga terlihat tanda tangan pengesahan secara langsung oleh ketua tim SDM-nya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya di sini terlihat ada rancangan database dari sistem ini. Dapat dilihat ada 7 tabel dengan relasinya masing-masing. Semua tabel merupakan inputan sebagai master data ya, diinput oleh admin, kecuali presensi dan kehadiran yang merupakan hasil dari pemindaian kode QR. Dan Bapak Ibu, kita akan melakukan uji coba dari aplikasi yang sudah dibangun. Jadi terlihat di sini Bapak Ibu ada dashboard. Nah, di sini dashboard ini terlihat ada 4 pegawai magang di 4 tim kerja. Artinya di setiap tim kerja itu terlihat terdapat 1 pegawai magang. Ya, ini berguna bagi tim SDM untuk menentukan apakah masih menerima pegawai magang atau tidak. Nah, selanjutnya di sini ada peserta magang, tim kerja. Nah, menu-menu ini adalah untuk menginput ya. Ini untuk menginput dan juga mendelete dan mengelola master datanya. Nah, di sini ada menu cetak kartu. Ya, kita contohkan di sini ada Joko Pitono, kita submit. Nah, di sini ini Joko Pitono ini ada fotonya dan juga ada QR-nya ya, QR-nya. Nanti kita cetak ini, ada menu cetak, bisa ke PDF, bisa langsung dicetak ke printer. Nah, kemudian di sini ada menu presensi manual yang saya ceritakan di awal. Di sini ada inputan, kita tambahkan, dan di sini kita memasukkan nama admin ya, untuk mengetahui siapa admin yang melakukan presensi manual. Di sini ada menu tutup hari, di sini untuk memberikan status kehadiran secara otomatis apabila dalam kurun 1 hari itu tidak terjadi presensi oleh
pegawai magang misalkan kosong gitu, dia tidak melakukan presensi dan tidak ada informasi ke admin, maka nanti akan dilakukan secara otomatis oleh sistem. Apakah dia tidak hadir, alpa dan sebagainya. Kemudian di sini ada rekap yang bisa dilakukan oleh admin. Nah, di sini kita memilih nih berdasarkan nama misalkan. Nah, nama yang dipilih misalkan Joko Pitono tadi, kita tambahkan. Nah, kemudian akan muncul Excel di sini Bapak Ibu ya. Kita akan buka rekapannya di Excel, nanti akan muncul tanggal hari ini dan tanda tangan untuk pengesahan dari ketua tim. Nah, bisa terlihat di sini. Nah, ini ada muncul tanggalnya, ini ada namanya, nanti bisa dicetak dan disahkan dengan tanda tangan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya ini admin juga bisa mencoba untuk melakukan presensi di sini ya. Kita pilih kameranya, jadi ada pilihan kamera yang terpasang, misalkan webcam, kemudian kamera dari laptop sendiri, nah seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebagai dummy kartunya untuk scan uji coba presensi. Ya, kita akan mencoba untuk scan Bapak Ibu. Nah, misalkan di sini kita scan. Nah, ketika berhasil maka akan muncul notifikasi seperti ini. Oke, baik. Itu adalah menu presensi. Nah, Bapak Ibu, berarti untuk semua menu dapat dibuka dengan lancar dan berhasil. Nah, kalau khusus untuk user magang, user yang tidak admin gitu ya, dia hanya dibatasi hanya bisa melakukan presensi saja. Untuk menu-menu yang lain tidak ditampilkan. Oke, baik. Mohon izin kami lanjutkan paparan berikutnya, yaitu kita akan mencoba untuk menyimpulkan dari apa yang telah kami rancang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dari pembuatan aplikasi presensi menggunakan pemindai kode QR ini dapat kami simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pembuatan aplikasi presensi menggunakan QR Code tadi merupakan cara yang efektif untuk mempermudah proses administrasi pada kegiatan presensi pegawai magang di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Sistem ini juga dapat mempermudah dan membuat laporan rekapitulasi kehadiran tiap pegawai magang. Nah, namun Bapak Ibu, sistem ini belum dapat menampilkan masa berlaku waktu pegawai magang berakhir, sehingga dimungkinkan pegawai magang yang sudah selesai magang masih dapat melakukan presensi di luar rentang magang. Dan untuk itu kami juga memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, bahwa yang pertama dapat dikembangkan dengan penambahan fitur, misalkan jumlah pegawai magang yang sedang masuk dan tidak masuk pada hari tersebut, kemudian penambahan fitur upload surat izin dan surat dokter sebagai dokumentasi ketidakhadiran. Namun dalam hal ini ya, di poin 2 perlu diperhatikan juga kuota dari server yang disediakan, karena semakin banyak surat izin yang akan diupload, ini akan mempengaruhi kuota dari server yang dibangun. Nah, kemudian Bapak Ibu yang terakhir, bahwa kami juga menyarankan ada penambahan fitur rentang waktu magang. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian paparan kami yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Presensi Pegawai Magang Berbasis Web Menggunakan Framework Kode Igniter. Nah, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.